KSS akan kami hadirkan berikut ini. Saudara, selanjutnya kita akan berbincang dengan salah satu warga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang berada di Ottawa, Kanada, yaitu Ibu Ida Rafika. Tentunya kita akan berbincang tentang bagaimana pengalaman selama berada di Sulawesi Selatan dan apa saja kesibukannya selama di Kanada, Amerika. Dan saat ini kita sudah tersambung. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah dan selamat pagi waktu Kanada, Ibu Ida. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sama-sama Ibu. Sebelumnya terima kasih dan senang sekali pada sore hari ini kita bisa berbincang, tentunya menyapa saudara-saudara kita yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu. Assalamualaikum. Baik, Ibu, kalau boleh kami tahu saat ini di Kanada jam berapa, Ibu? Sekarang ini jam 5:05 ya. Kita beda 12 jam dengan Makassar. Jadi kalau jam Makassar jam 5 sore, kami jam 5 pagi di sini. Baru selesai salat subuh. Luar biasa, Ibu. Tidak apa-apa, walaupun baru melaksanakan sholat subuh, tentunya pada pagi hari di Kanada ini kita akan berbincang, Ibu, tentang pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang tentunya tidak akan terlupakan selama di Sulawesi Selatan. Ibu Ida, selama di Ottawa, Kanada, apa aktivitas sehari-hari, Ibu? Aktivitas sehari-hari ya, kegiatan saya sebagai konsultan di bidang humanitarian dan community development. Jadi humanitarian itu untuk kegiatan-kegiatan yang membantu di daerah konflik perang atau di daerah bencana alam. Kemudian juga di community development itu memberikan bantuan pendidikan, pemberdayaan perempuan, atau misalnya untuk agriculture negara-negara berkembang, itu yang kami lakukan. Luar biasa, Ibu, dengan pengalaman-pengalaman yang dilakukan selama di Kanada. Ini memang fokus atau concern dengan kegiatan-kegiatan sosial. Ibu mungkin bisa diceritakan, ini jauh sekali dari Indonesia lalu kemudian ke Kanada. Cerita awalnya hingga akhirnya bisa menetap di Kanada itu seperti apa, Ibu? Itu karena saya berkarya di Jakarta sebelumnya kan ya. Saya kerja dulu di Badan POM, kemudian pindah ke swasta. Memang saya di bidang health promotion istilahnya ya. Kemudian terakhir saya bekerja di Bank Dunia untuk penanganan program cuci tangan pakai sabun, itu tahun 2010 itu terkenal waktu itu. Jadi karena melihat situasi di situ saya terpanggil. Memang saya suka untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti itu, sehingga saya merasa bahwa kami mendapatkan peluang lebih besar kalau kita berada di daerah yang insya Allah banyak berkenalan dengan program-program seperti itu. Jadi seperti Kanada memberikan banyak bantuan kepada negara-negara berkembang. Jadi kami berkecimpung di bidang itu. Jadi saya waktu baru datang ke sini itu bekerja di non-profit, international non-profit. Jadi kita banyak membantu negara-negara. Saya bekerja di sekitar 26 negara dan sekitar 80-an proyek gitu, termasuk untuk yang saya bilang tadi penanganan refugee. Jadi kita bekerja di refugee camp di Turki misalnya, juga Rohingya di Bangladesh, ada di Somalia, ada di Chad dan seterusnya, membantu orang yang membutuhkan. Subhanallah, kegiatan seperti itu sangat menyentuh rasa kemanusiaan kita, dan itu pekerjaan yang saya suka. Itu untuk program short term. Kalau program yang long termnya itu seperti yang saya bilang tadi, memberikan program pendidikan. Kita juga pernah ada proyek loh di Indonesia waktu itu, lahan gambut, waktu ada gambut asap, jadi ada proyek di Pulau Pisau di Palangkaraya waktu itu, kerjasama dengan salah satu LSM di Indonesia. Oke. Ibu Ida, selama berada di Kanada, apakah masih ada korelasi pekerjaan yang dilakukan di Kanada dengan negara tercinta atau mungkin di Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Ida? Oh iya, kita banyak juga membantu, ada pesantren di Sopeng. Wow, luar biasa. Yang kita melakukan fundraising di sini, penggalangan dana. Jadi kalau di Kanada itu funding bisa datang dari pemerintah, bisa juga datang dari donor lokal. Jadi grup-grup yang ada di sini. Jadi
lakukan itu sebagai konsultan, kita menulis proposal gitu, defend the proposal kepada donor, kemudian membuat strategi pelaksanaan kegiatannya, kemudian melakukan program evaluasi nanti dari tingkat. Dan itu yang kita bantu dari LSM itu untuk bisa mendapatkan. Alhamdulillah. Oke, jadi kami sebenarnya sedikit penasaran Ibu Ida tentang bagaimana respon bagi saudara-saudara kita yang berada di Kanada. Karena kalau kita lihat di Indonesia beberapa tahun terakhir ini terjadi bencana. Ketika terjadi bencana dan Ibu Ida menjadi penengah untuk istilahnya membantu hal-hal yang dibutuhkan bagi orang yang terkena bencana atau apapun itu Ibu Ida. Itu seperti apa respon yang masyarakat di Kanada? Kita rally menggunakan fundraising itu dilakukan di beberapa kota, selain bukan hanya di Ottawa, dilakukan di Toronto. Saya sempat juga ke Calgary. Waktu itu Calgary itu di provinsi yang ada di prairie, di sana di agak ke gunung. Banyak orang Indonesia, banyak juga orang Sulawesi Selatan di sana. Jadi kita melakukan rally fundraising untuk waktu itu kita bekerja sama dengan salah satu organisasi namanya Rumah Zakat. Jadi untuk daerah di Palu, kemudian di Lombok, jadi dua tempat itu kita ada rehabilitasi rumah, rehabilitasi jalanan, terutama di Lombok itu piping, perpipaan dari sumber air ke rumah-rumah itu banyak yang rusak sehingga air tidak sampai ke rumah-rumah. Itu yang kita lakukan waktu itu. Kalau di Palu waktu itu karena masih sangat berat ya, sangat emergency, jadi kita hanya untuk benar-benar basic life need, jadi kita distribusi makanan, distribusi hygiene produk. Ya, ini juga di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu Utara baru saja terjadi bencana. Apakah itu juga menjadi fokus dari kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang berada di Ottawa atau di Kanada, Ibu? Ya, kita sempat juga mendiskusikan hal itu, cuma ya karena kondisi kami juga sekarang ini istilahnya karena COVID ini benar-benar semua down. Banyak saudara-saudara kita yang dulu punya pekerjaan reguler sekarang hoursnya diturunkan, atau bahkan ada yang di layoff, untuk di PHK gitu istilahnya. Jadi agak sulit kita melakukan fundraising untuk saat ini, tidak seperti zaman waktu istilahnya Palu dan Lombok itu mereka masih bisa kita mengandalkan agak sulit. Tapi sempat juga itu kita saya kira bekerja sama dengan Humanity International ada di Makassar organisasi itu sekarang. Ya. Ibu Ida tadi juga sempat disinggung terkait dengan COVID-19 saat ini. Nah, kami juga tentunya ingin mengupdate bagaimana kondisi keluarga dan juga saudara-saudara yang saat ini berada di Ottawa, Kanada. Saat ini sudah tahap ketiga ya di Ottawa, artinya kalau kegiatan indoor itu bisa maksimum 50 orang, kalau kegiatan outdoor itu bisa maksimum 200 orang. Tapi masih banyak juga yang kena tiket dari polisi karena sekarang ini kan musim panas. Di sini tuh kalau kita musim panas kita semua mau keluar rumah karena begitu masuk musim dingin tidak bisa keluar rumah. Lalu dingin kan. Jadi semua kadang-kadang orang berkumpul sampai lebih dari 200 orang itu kena tiket sebelum sudah dibikin peraturannya bisa sampai $800 bayarnya. Tapi jadi normal sekarang kita selalu harus pakai masker keluar. Tentunya biar tetap aman dan sehat Ibu ya. Nah, terkait dengan kesehatan saudara-saudara yang berada di Ottawa, Kanada, apakah ada yang mungkin sempat terindikasi atau sejauh ini tidak ditemukan adanya kasus ke saudara-saudara kita yang berada di Ottawa, Kanada, khusus untuk masyarakat Sulawesi Selatan, Ibu Ida? Alhamdulillah untuk saat ini sih belum ada Pak, alhamdulillah. Karena kita memang istilahnya kita tuh melakukan kegiatan secara dewasa, informed decision. Kita tahu kalau misalnya melakukan seperti ini saya akan kena, tidak di ini. Jadi tidak seperti marah-marah atau apa. Kita paham bahwa kalau kita melakukan ini kita terkena, kita sendiri yang tanggung. Oke? Karena pemerintah semua ikut aturan pemerintah yang baik ya. Iya. Bisa dikatakan Ibu bahwa saudara-saudara kita yang berasal dari Sulawesi Selatan di Amerika tidak begitu banyak, dan bisa dikatakan jarak yang cukup jauh juga menjadi faktor dari hal tersebut. Untuk di Ottawa, Kanada sendiri Bu, kira-kira ada berapa masyarakat Sulawesi Selatan yang menetap di sana Ibu? Di Ottawa
Ottawa sendiri tidak begitu banyak ya masyarakat yang tinggal seperti kami. Biasanya yang datang itu adalah diplomat yang dari Sulawesi Selatan, misalnya Pak Rizal waktu itu datang dari Sulawesi Selatan. Tapi di kota-kota yang dekat dengan Ottawa itu ada beberapa, seperti di Kingston, di Montreal, itu jarak 1 jam perjalanan dari Ottawa itu ada. Di Toronto agak 5 jam dari Ottawa, itu banyak di sana. Alhamdulillah. Ottawa sendiri tidak begitu banyak yang masyarakat biasa ya, begitu banyak. Ibu Ida di Ottawa, Kanada sudah berapa lama, Ibu? Kami tiba di Ottawa itu 2010, jadi udah 10 tahun, Mas. Sudah sangat lama, Ibu ya? Ya. Oke, 10 tahun saya mau mengajak Ibu Ida untuk kembali mengenang atau mengingat masa-masa selama di Sulawesi Selatan. Ibu Ida mungkin bisa diceritakan selama di Sulawesi Selatan ini tinggalnya di mana dan bersekolah di mana, serta aktivitas yang mungkin tidak akan dilupakan itu atau yang membuat rindu itu seperti apa, Ibu? Oke, saya lahir dan besar di Watan Sopeng, dari Kabupaten Sopeng. Ibu saya masih ada di Sopeng, insya Allah, alhamdulillah sekarang. Kakak-kakak saya semua ada di Makassar. Hanya ada 2 kakak saya di Jakarta. Kakak saya 3 orang di Makassar, 1 lagi di Sopeng dengan ibu saya. SD, SMP, SMA semua di Sopeng. Nanti kuliah saya masuk farmasi Unhas tahun 87. Itu jadi apoteker di Unhas, alhamdulillah. Ya seperti itu. Waktu saya masuk SMA itu tahun 84, the only girl who's wearing hijab waktu itu. Tahun 84 itu belum banyak orang yang memakai jilbab di Indonesia waktu itu. Alhamdulillah kegiatan itu yang sangat berkesan karena saya sendiri yang memakai jilbab di sekolah SMA sampai sekarang, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Ida, luar biasa tentunya walaupun sudah 10 tahun berada di Ottawa, Kanada. Hal-hal yang menyenangkan di Sulawesi Selatan tentunya tidak akan terlupakan. Satu lagi Bu, sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini atau di pagi hari ini waktu di sana, Ibu, ada yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini menyaksikan TVRI Sulawesi Selatan, Ibu, sekaligus menyapa saudara-saudara kita yang berada di sini. Oke, saya masih harus banyak belajar dari orang-orang ya. Jadi dimanapun kita berada, istilahnya itu hidup ini kan hidup dalam perjalanan. Kita tidak akan selamanya tinggal di sini. Perjalanan kita itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Istilahnya dalam bahasa Inggris constant change. Jadi selalu ada pintu datang dan pintu untuk keluar. Selalu akan ada orang yang lahir dan ada orang yang meninggal. Jadi apa yang akan kita bawa dan akan abadi itu adalah kenangan baik. Seperti saat ini, saya sudah 10 tahun di Kanada. Kalau tidak ada Zoom, teman-teman tidak tahu kamu tuh ada di Kanada atau apa. Kita sih berhubungan dengan WhatsApp dan atau Facebook ya. Tapi karena kenangan baik waktu kami ada di Indonesia, kenangan baik kalau sharing foto-foto, alhamdulillah kita bisa berhubungan sekarang. Jadi mari kita selalu ciptakan kenangan baik. Sebelum melakukan sesuatu, kita tanya pada diri saya, apakah kalau saya melakukan hal ini saya akan dikenang dengan baik atau justru saya akan dicela orang kalau saya melakukan hal ini. Jadi itu yang menjadi prinsip kami dimanapun kami berada, selalu melakukan sesuatu yang bisa dikenang baik oleh orang. Dalam bahasa Inggris disebut legacy. Legacy. Baik. Ya, mengingat dengan baik, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Ida Rafika. Senang sekali bisa berbincang langsung dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Ottawa, Kanada. Sehat selalu Ibu dan semoga sukses juga bisa cepat kembali untuk menikmati kuliner-kuliner yang ada di Sulawesi Selatan. Dekat, doakan kalau pesawat sudah bisa keluar, insya Allah dalam waktu dekat ya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan